Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Elda Indah Sendalangi dengan NIM S1S1240032. Saya mahasiswa dari Universitas Haloleo dengan jurusan Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan mengajak kalian untuk membahas kembali mengenai PHP, dasar-dasar dari bahasa pemrograman PHP. Di sini kita masuk ke materi PHP file handling. Apa sih itu PHP file handling? Nah, PHP file handling itu adalah PHP yang penting dikarenakan ini adalah bagian dari sebuah website atau bagian penting dari setiap aplikasi website. Anda seringkali perlu membuka dan memproses file untuk berbagai tugas menggunakan si PHP handling ini. Nah, PHP memiliki beberapa fungsi bawahan untuk membuat, membaca, mengunggah, dan mengedit video. Fungsi inti untuk penanganan file ini adalah yang pertama, read file, yang dimana ini read file gunanya untuk membaca sebuah file dan menuliskannya ke buffer keluaran. Kemudian ada namanya fopen, yang dimana gunanya untuk membuka file atau memberikan Anda lebih banyak pilihan daripada read file fungsi. Kemudian ada lagi namanya fread, yang dimana dia gunanya untuk membaca dari sebuah file. Yang keempat ialah fget, yang dimana dia kerjanya untuk membaca satu baris dari sebuah file. Kemudian ada lagi fgetch, yang dimana dia kegunaannya untuk membaca satu karakter dari sebuah file. Yang kemudian ada lagi vof, yang dimana kegunaannya untuk memeriksa apakah akhir file atau EOF telah tercapai. Kemudian ada lagi yang namanya fwrite, yang dimana fwrite ini gunanya untuk menulis ke dalam file. Ada fclose, yang dimana kegunaannya untuk menutup file yang sedang terbuka. Dan yang terakhir ialah unlink, yang dimana unlink ini kegunaannya untuk menghapus file. Kemudian ada catatan di sini, yang dimana dia mengatakan bahwa berhati-hatilah saat memanipulasi file, dikarenakan Anda dapat menyebabkan kerusakan besar jika melakukan kesalahan. Kesalahan umum yang terjadi itu meliputi mengedit file yang salah, memenuhi hard drive dengan data sampah, atau menghapus isi file secara tidak sengaja. Kemudian di sini kita diperlihatkan fungsi-fungsinya atau contoh-contohnya yang pembaca awalan sebelum membuka file-file lain. Di sini kita langsung ambil saja untuk apa ya, untuk referensi kita saat membahas PHP ke depannya. Nah, untuk membahasnya, untuk menyimpannya, kalian itu perlu menyimpannya di VS Code. Kalau misalnya kalian menggunakan aplikasi coding lain itu kan bisa, tapi karena di sini saya menggunakan VS Code. Kemudian di sini juga saya menyalakan memang Apache saya, supaya itu kita bisa melihat outputnya di localhost seperti itu. Bisa kita lihat outputnya. Karena ini kan hitungannya PHP adalah untuk bahasa pemrograman yang kegunanya untuk membuat sebuah website. Jadi setelah kita nyalakan si examnya, kita langsung buka VCache. Oke, ini VS-nya. Saya langsung buka dulu di data saya. Pastikan kalau misalnya kalian menggunakan examnya, lalu kalian ingin terlihat si codingnya bisa masuk, itu pakai di file exam, exam htdoc di Windows. Karena kalau misalnya tidak di situ, tidak akan muncul. Seperti itu. Tidak sembarangan disimpannya. Oke, oke sudah muncul. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Jadi, ini saya mau tambah jadi latih 5. Setelah sudah siap,
Oke, setelah sudah siap itu kita buka memang si localhost-nya. Localhost latihan latihan. Oke, karena sudah siap begini, saya langsung simpan saja yang web dictionary ini. Ini tuh sebenarnya simpan di mana ya? Tunggu dulu. Saya lihat. Berarti ini kita bikin dulu web dictionary. Web dictionary txt. Jadi ini ala-ala kita sedang membuka file baru, seperti itu. Ini disimpan. Nah, kemudian di sebelumnya, kalau misalnya kalian mau melihat bagian yang untuk memanggil pakai read file, ini bisa pakai ini langsung echo. Kita masukkan. Lalu bisa langsung dilihat di websitenya. Yang dimana kalau misalnya kita echo itu langsung muncul seperti ini. Jadi dia muncul data-data yang sudah kita simpan tadi seperti itu. Jadi dia ini nanti mengakses data yang kita simpan di web dictionary yang ini. Oke, lanjut di eh, open and read PHP. Nah, di sini kita masuk dulu pertama ke membuka file, yang dimana fungsi fopen ini digunakan untuk membuka file atau URL. Parameter pertama fopen berisi nama file yang akan dibuka, dan parameter kedua menentukan mode pembukaan file tersebut. Tabel berikut mencantumkan berbagai mode untuk membuka file. Jadi di sini ada mode-modenya, yang dimana dia itu ada kode-kodenya seperti ini. Jadi modenya kode, deskripsinya seperti ini. Kalau R biasa itu dia kegunaannya untuk read only. Jadi itu hanya bisa file yang dibuka itu hanya bisa dibaca saja. Kalau R plus berarti bisa di write juga. Jadi eh, bisa di read, bisa di edit seperti itu, bisa di write. Nah, kemudian ada W. Ini mah kalau W saja itu dia write only. Jadi hanya bisa menulis saja, tidak bisa eh, write only. Tapi iya, berarti write only bisa ditulis. Tapi kalau read-nya itu sudah terhitung ya sama write-nya sudah bisa dibaca juga. Kemudian ada erases the contents of the file or creates a new file if it doesn't exist. Berarti write only itu gunanya untuk membuat sebuah file baru dan menghapus sebuah file. Nah, file pointer starts at the beginning of the file. Berarti file pointernya itu sudah mulai dari awal. Kemudian ada lagi namanya W plus, yang dimana dia W plus gunanya adalah read and write. Yang di sini kalau misalnya kita baca deskripsinya ialah untuk erases the contents of the file and creates a new file if it doesn't exist. Berarti mirip-mirip dengan yang write only. Kemudian ada lagi yang namanya mode A, yang dimana mode A ini gunanya adalah untuk append atau write only. Jadi dia mengatakan bahwa the existing data in the file is preserved. Jadi datanya itu kayak apa ya kunci begitu di enskripsi atau khusus begitu. Kemudian file pointer starts at the end of the file, creates a new file if the file is not exist. Kemudian ada lagi yang namanya mode A+, yang dimana A+ ini kegunaannya itu adalah append, yang dimana appendnya itu bisa read and write. Nah, kalau bisa deskripsinya ini mengatakan bahwa the existing data is in file is preserved. File pointer starts at the end of the file, creates a new file if the file doesn't exist. Kemudian ada lagi namanya mode X, yang dimana mode X ini gunanya untuk write only. Nah, kalau deskripsinya itu mengatakan bahwa creates a new file, return false, and an error if the file already exists, kayak mengecek begitu. Kemudian ada juga X plus yang dimana dia read and write, yang dimana di sini dia mengatakan bahwa create a new file, return false and error if the file already exists. Oke, lanjut.
Di sini ada contohnya untuk membuka file web dictionary dalam mode baca saja. Jadi contoh ini juga menghasilkan pesan jika app open fungsi tersebut tidak dapat membuka file. Jadi ini kodenya kalau misalnya kayak eh, membuka begitu untuk dibaca, saya coba masukkan. Nah, kalau misalnya dibaca itu seperti ini, jadi cuma bisa dibaca saja begitu. Oke, kita lanjut di bagian membaca file. Yang di mana fungsi fread ialah untuk membaca dari file yang sedang dibuka. Parameter pertama fread berisi nama file yang akan dibaca, dan parameter kedua bersifat opsional dan menentukan jumlah maksimum byte yang akan dibaca. Kode PHP tersebut membaca file web dictionary hingga selesai. Oke, berarti dia ini untuk membacanya ya. Fread my file. Ini kalau saya masukkan saja tidak pakai yang lain, sepertinya bisa ya. Average, oke. Oh, double. Nah, saya hapus dulu PHP ini supaya tidak double. Kemudian, average, ini ya harusnya. Ini saya coba masukkan. Oke, berarti ini dia harusnya bisa terbaca ya, Oh, undefined. Variable my file, oke. Oh, coba di sini. Oh, ini udah average. Ini udah average. Berarti ini sudah average tadi ya. Oke, lanjut. Berarti sudah average. Kemudian PHP close atau menutup file, yang dimana fungsi ini adalah untuk menutup file yang sedang terbuka. Ada tipsnya yang mengatakan bahwa merupakan praktik pemrograman yang baik untuk menutup semua file setelah Anda selesai menggunakannya. Anda tidak ingin file yang terbuka terus berjalan di server dan memakan sumber daya. Oke, fungsi fclose memerlukan nama file atau variabel yang menyimpan nama file untuk ditutup. Jadi, kalau misalnya kalian sudah open begitu, lalu kasih di close begitu. Seperti ini. Jadi, kita coba masukkan saja. Nah, kita refresh. Berarti ini dia sudah apa ya? Dibuka lalu ditutup, jadi di echo begitu. Karena kan di sini tidak di print begitu, cuma dibuka saja lalu ditutup seperti itu. Kemudian ada lagi namanya fget untuk membaca satu baris, yang dimana fungsi ini untuk membaca satu baris dari sebuah file. Contoh ini menampilkan baris pertama dari file web dictionary. Jadi kode ini akan menampilkan baris pertama. Jadi kalau misalnya baris pertama itu kita lihat di web dictionary-nya, eh kalau di web dictionary-nya baris pertama itu adalah Ajax yang anti-course JavaScript and XML itu. Berarti itu yang harus kita tampilkan. Nah, setelah kita salin ini, lalu kita tempel, lalu kita refresh di sini. Nah, berarti yang muncul Ajax-nya Assassin's Chronos JavaScript and XML. Berarti sudah cocok ya yang F open-nya. Kemudian bukan F-open, F-gets. Oke, lanjut. Kemudian ada lagi namanya PHP off yang dimana dia kegunaannya untuk memeriksa akhir file. Nah, di sini gunanya untuk melakukan perulangan melalui data yang panjangnya tidak diketahui. Contoh di bawah ini membaca file web dictionary txt dari baris demi baris. Saya matikan dulu notifikasinya. Oke, kita lanjut. Yang di mana di sini ada juga kodenya. Saya mau coba dulu. Jadi kita bisa lihat apa yang muncul, outputnya apa. Gitu. Cuma pulangan ya. Mungkin karena hitungannya kode kita tidak panjang-panjang amat. Seperti itu. Kemudian ada lagi namanya fget, yang dimana dia itu membaca satu karakter saja. Jadi kalau misalnya kita masukkan ini, harusnya outputnya itu one apa nih?
outputnya one by one character until end of the file. Berarti kalau misalnya saya masukkan ini, dia tuh membacanya satu per satu karakter saja. Ah, berarti dia itu dia baca begini, Ajax, tanda sama dengan begini, berarti satu karakter kalau bukan satu karakter atau satu kata. Ya, seperti itu. Lanjut di referensi. Berarti di sini ada referensinya ya, referensi sistem berkas PHP lengkap. Bisa langsung diakses saja di W3 School. Oke, lanjut di apa nih? Create and write PHP. Nah, membuat dan menulis file PHP. Pada bab ini kita akan mempelajari cara membuat dan menulis file, menulis ke file di server. Kemudian PHP membuat file atau fopen. Nah, fungsi fopen ini juga digunakan untuk membuat file. Mungkin sedikit membingungkan, tetapi di PHP file dibuat menggunakan fungsi yang sama yang digunakan untuk membuka file. Jika Anda menggunakan perintah fopen pada berkas yang tidak pernah ada, perintah tersebut akan membuatnya dengan syarat berkas tersebut dibuka untuk penulisan atau penambahan. Contoh di bawah ini membuat file baru bernama text file txt. File tersebut akan dikirim di direktori yang sama dengan tempat kode PHP berada. Oke, berarti kalau ini kita print, harusnya muncul ini saya. Seperti ini. Berarti kalau misalnya kita jalankan ini, yang muncul itu harusnya ada file txt. Oh, bukan di sini. Berarti jangan di sini. Di sini coba. Ada nggak ya? Oh, ada langsung muncul. Berarti dia langsung muncul kalau sudah dijalankan. Oke, lanjut ke izin file PHP yang dimana jika Anda mengalami kesalahan saat mencoba menjalankan kode ini, periksa apakah Anda telah memberikan izin akses kepada file PHP Anda untuk menulis informasi ke hard drive. Kita lanjut ke PHP menulis ke file yang kalau misalnya di kodenya itu tulisannya fwrite. Nah, fungsi fwrite digunakan untuk menulis ke sebuah file, yang dimana parameter pertama berisi nama file yang akan ditulis, dan parameter kedua adalah string yang akan ditulis. Contoh di bawah ini menulis beberapa nama ke dalam file baru bernama new file txt. Jadi ini kan new file txt itu belum ada ya di file saya, berarti dia hitungannya dia juga membuat filenya dan sekaligus menulis filenya. Nah, oke, new file txt. Kita langsung jalankan saja, saya tidak perlu mengganti. Saya mau langsung jalankan saja ini. Oke, sudah saya jalankan, saya lihat new file. Oke, berarti ada new filenya ya. Sudah ada tulisannya John Doe seperti ini. Oke, lanjut ke Oke, ada di sini kata-katanya bahwa perhatikan bahwa kita menulis ke file txt dua kali. Setiap kali kita menulis ke file, kita mengirimkan string txt yang pertama berisi John Doe dan yang kedua berisi Jane Doe. Setelah selesai menulis, kita menutup file dengan menggunakan fungsi tersebut atau fclose. Jika kita membuka file txt, tampilannya akan menjadi seperti ini, John Doe dan Jane Doe. John Doe, Jane Doe. Oke, John Doe. Oke, lanjut. PHP menimpa data yang ada, yang dimana setelah membuat new file txt yang berisi beberapa data, kita dapat menunjukkan apa yang terjadi ketika kita membuka file yang sudah ada untuk ditulis. Semua data yang ada itu akan dihapus dan kita mulai dengan file kosong. Pada contoh di bawah ini, kita membuka file yang sudah ada atau file new file txt yang tadi dan menulis beberapa data baru ke dalamnya. Jadi seperti ini. Berarti kita buka lagi si file new file txt tadi, lalu kita tambahkan datanya seperti itu. Jadi yang Jane Doe dan John
John Doe dan Jane Doe-nya tuh masuk di dalam anunya. Oh, saya salah tekan. Oke, kita sudah ulang. Berarti setelah kalau misalnya kita cek seperti ini, tidak masuk ya? Oh, langsung terganti, bukan bukan ditambah ya, dia langsung ganti. Jadi begitulah yang dinamakan file PHP menimpa PHP. Oke, kemudian ada lagi yang namanya tambahkan teks PHP, yang dimana kita dapat menambahkan data ke file dengan menggunakan kode A, yang dimana mode A ini gunanya untuk menambahkan teks ke akhir file, sedangkan mode W itu untuk menimpa dan menghapus konten lama dari file tersebut. Jadi beda mode, beda fungsinya juga. Pada contoh di bawah ini, kita akan membuka file yang sudah ada, new file txt, dan menambahkan beberapa teks ke dalamnya. Jadi saya mau tambah, kita ganti yang ini. Berarti itu kita akan buka lagi si file new file seperti itu. Kemudian nanti new filenya dia akan masuk. Masuk seperti ini langsung bertambah lagi Donald Duck dan Goofy Goof. Oke. Kemudian ada juga referensinya bisa kita buka. Oke, lanjut ke apa ini? PHP file upload, yang dimana PHP file upload adalah eh, PHP yang digunakan untuk mengunggah file ke server menjadi apa ya? PHP yang mempermudah kita untuk mengunggah file ke server. Namun, kemudahan selalu disertai dengan bahaya, jadi selalu berhati-hati saat mengizinkan pengunggahan file. Nah, konfigurasi file PHP ini. Pertama, pastikan PHP dikonfigurasi untuk mengizinkan pengunggahan file. Di dalam file, pilih PHP ini, nah, cari file upload perintah tersebut dan atur nilainya menjadi on seperti ini. Kemudian buat formulir HTML. Selanjutnya, buat formulir HTML yang memungkinkan pengguna untuk memilih file gambar yang ingin mereka unggah. Berarti saya mau coba dulu. Saya bikin dulu kode file PHP ini. Berarti kita buat PHP ini, enggak sih, PHP, kodenya PHP ini kan. Di dalam file PHP ini, berarti ini kita tulis PHP ini. PHP ini. Oke. Sudah. Lalu setelah kita buka seperti itu, kita masukkan ini, file upload on. Kita masukkan. Kemudian kita masukkan lagi juga formnya. Yang dimana dia ini formnya sepertinya image upload, yang dimana itu akan mengizinkan seorang pengguna untuk mengupload sebuah image gitu. Oke, sudah. Image uploadnya sudah ditambahkan juga. Lalu kita lanjut. Berikut beberapa aturan yang perlu diikuti untuk formulir HTML di atas. Yang pertama ialah pastikan formulir tersebut menggunakan metode post. Dan sudah. Kemudian formulir tersebut juga memerlukan atribut berikut: HTMP multipart form data. Atribut ini menentukan tipe konten mana yang akan digunakan saat mengirimkan formulir. Tanpa persyaratan di atas, pengunggahan file tidak akan berfungsi. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan ialah atribut type, yang dimana atribut type itu harus file. Pada tag input, yang dimana di sini dia itu gunanya untuk menampilkan kolom input sebagai kontrol pemilihan file dengan tombol browse di samping kontrol input. Formulir di atas mengirimkan data ke sebuah file bernama upload PHP yang akan kita buat selanjutnya. Buat script PHP untuk mengunggah file. Oh, oke. Ini kan sudah ya file ini. Lalu kita buat lagi upload. Upload PHP. Oke, sudah. Kita ambil lagi kode ini. Itu cocok ya PHP ini, bukan kayaknya cocok tuh. Oke.
Sudah. Setelah sudah ini, lanjut apa lagi? Penjelaskan seperti PHP. Jadi ada namanya variabel target dir, yang dimana dia ini gunanya untuk menentukan direktori tempat file akan ditempatkan. Kemudian ada lagi variabel target file, yang dimana dia ini gunanya untuk menentukan jalur file yang akan diunggah. Kemudian ada lagi upload OK, yang dimana belum digunakan dan akan digunakan nanti. Kemudian ada variabel image file type, yang dimana kegunaannya untuk menyimpan ekstensi file dalam huruf kecil, dan selanjutnya periksa apakah file gambar tersebut adalah gambar asli atau gambar palsu. Anda perlu membuat direktori baru bernama uploads di direktori tempat file upload PHP berada. File yang diunggah akan disimpan ke sana. Oke, berarti sudah kan ada ini PHP dan upload. Berarti saya tambah di sini uploads. Oke, sudah. Setelah sudah ada semuanya, periksa apakah file sudah ada. Oke, saya tambahkan di kode ini aja. Di kode PHP ini. Oh enggak, di sini aja. Ini file saya tutup, ini juga saya tutup, ini saya tutup. Saya tambah di upload PHP. Ini apa ya? Disconnect aja. Ya, disconnect aja. Ini saya tambah tim. Ini, oh mungkin harusnya yang aman ya, nggak perlu dihapuskan ya. File access, target file, sorry, upload oke. Gini aja dulu deh. Ini jangan dulu deh, kita tutup aja. Oke. Ini kalau dijalankan, batasi ukuran file. Ini enggak ada ya. Batasi jenis file. Script unggahan file lengkap. Oh, ini script unggahannya. Jadi, kita ambil saja ini. Langsung habisin saja deh. Oh, nggak bisa. Berarti harus dari sini. Seret, seret, lumayan ya. Oke, di sini oke sudah. PHP ini upload PHP. Saya ganti yang bagian PHP ini di sini jadi PHP ini. Lokal latihan PHP. Ini nih PHP ini. Oh ini. Oke. Oh coba saya ganti jadi PHP deh. Ini kodenya saya gantikan jadi PHP. PHP ini titik PHP. Oke, sudah. Setelah sudah, yang di sini tidak ada yang diganti. Oke, tidak ada juga. Saya mau coba jalankan yang PHP ini. PHP ini PHP. Mana ini? Oke, PHP. Ini PHP. Oke. Ini kita choose file. Bisa ya. Berarti saya mau ini dulu lah. Foto, foto ini deh. Kemudian setelah kita upload, JPG has uploaded. Berarti kita bisa cek di folder ini, uploads. Oh, oke, berarti langsung muncul. Berarti ya langsung muncul. Ini foto yang saya upload tadi. Berarti sudah cocok ya untuk file upload, PHP uploadnya. Kemudian ada referensinya, di sini juga ada referensinya. Oke,
Mungkin itu saja yang bisa saya bahas pada hari ini. Saya minta maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata saat saya menyampaikan materi yang saya bawakan ini. Saya ucapkan terima kasih dan menutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.